Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini tanaman cabai langgeng 58 part kedua berusia 57 hari setelah tanam. Kali ini Mimin akan melakukan penyepraian yang ke-11 kali. Untuk penyepraian kali ini Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Diten dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Diten dapat mengendalikan diantaranya adalah busuk daun, bercak daun, busuk buah, cacar daun, gugur daun, bercak ungu, mopok, karat daun, dan busuk batang. Fungisida Diten AM4580 WP adalah produk pestisida, jenis fungisida yang bersifat protektif, yang bekerja secara kontak pada bagian yang terinfeksi. Mancozeb sendiri merupakan gabungan antara manep dan zinc yang mempunyai keunggulan tersendiri dalam memberantas berbagai jamur patogen pada tanaman. Kemudian Mimin menggunakan pupuk dengan kandungan unsur hara mikro dengan merek Vitaron Acel dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Vitaron Acel merupakan suplemen tanaman berbentuk pekatan cair dengan kandungan unsur-unsur mikro esensial dalam bentuk celetit, mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman sebagai katalisator dalam setiap proses metabolisme dalam tubuh tanaman. Vitaron Acel bermanfaat memperbarui sel-sel tanaman setelah serangan hama dan penyakit fungi, bakteri, virus, memenuhi kebutuhan unsur mikro pada setiap fase tumbuh tanaman. Menjaga kadar klorofil zat hijau daun sehingga tanaman tetap dapat melangsungkan fotosintesis secara optimal. Kemudian Mimin menggunakan pupuk cair dengan kandungan fosfat kalium dan boran. Kalium K2O 13,8%, fosfat P2O 5 12,33%, boran B3 16.200 ppm, mangan MnEDT 205 ppm. Kalinet kombinasi sinergis unsur kalium dan boran konsentrasi tinggi dalam bentuk katonik dan instan. Mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman untuk mengoptimalkan pembentukan buah, bulir, biji, polong, dan umbi, meningkatkan rendemen, kualitas dan daya simpan hasil panen. Mempertahankan kondisi daun tua agar tetap berfotosintesis. Mencegah kemacetan pertumbuhan pada titik-titik tumbuh, seperti tunas, ujung akar, dan anakan. Membatasi pertumbuhan vegetatif yang berlebihan. Kemudian Mimin menggunakan insektisida akarisida berbahan aktif Abamectin putih dengan merek Agrimek dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Insektisida Agrimek 18 EJ merupakan racun yang bersifat kontak dan perut yang juga bersifat akarisida. Bentuk dari insektisida ini adalah emulsifiable concentrate atau disingkat dengan EC, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pekatan yang dapat diemulsikan dalam air dengan mempunyai warna pekatan kuning pucat. Insektisida AGRMAC 18 EC digunakan pada tanaman cabai untuk mengendalikan hama seperti thrips dengan dosis penyemprotan 0,25-0,5 ml liter air. Agrimek 18 EC bisa mengendalikan hama kutu daun Apis pomi. Kemudian Mimin menggunakan perekat penembus dan perata dengan merek Spreader dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Spreader adalah surfaktan pestisida yang mengandung bahan aktif perekat, perata, dan penembus. Spreader mengandung bahan aktif alkifenol itaxylate succinylchester sulfonic acid sodium. Spreader bermanfaat meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan. Meningkatkan penetrasi daya tembus pestisida hingga 20%. Menghemat penggunaan pestisida hingga 30% sampai 50%. Mengurangi daya kekebalan, resistensi organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida. Mengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Dosis pemakaian, larutkan 0,5 sampai 1 ml altir larutan pestisida dapat digunakan dalam campuran insektisida, fungisida, bakterisida, dan herbisida. Campuran larutan dikocok hingga merata, hingga siap untuk penyepraian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang istilah dalam dunia pertanian. Dilansir dari Kamus Istilah Pertanian. Yang pertama, edafologi. Edafologi
Edapology adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara tanah dan makhluk hidup, termasuk penggunaan tanah oleh manusia. Yang kedua, ekosistem. Ekosistem, fungsi bersama dari komunitas biologi dan lingkungan tak hidup. Yang ketiga, enzim. Enzim adalah persenyawaan organik yang dapat merombak atau mengubah susunan persenyawaan organik lain dengan tidak mengubah susunan dirinya. Yang keempat, fiksasi nitrogen. Nitrogen fixation, perubahan nitrogen atmosfer menjadi persenyawaan yang tersedia bagi tumbuh-tumbuhan. Nitrogen dapat difiksasi oleh bakteri dalam bintil-bintil akar tanaman leguminosa polong-polongan dan oleh bakteri aerob serta anaerob dalam tanah. Yang kelima, gutasi. Guttation, pengeluaran tetesan cairan dan bagian tumbuh-tumbuhan bukan karena luka, melainkan umumnya dari ujung-ujung pembuluh utama daun. Yang keenam, halofobes, tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat hidup pada tanah yang berkadar garam cukup tinggi. Yang ketujuh, hancuran berkapur, calcareous, horizon yang menjadi keras karena adanya kalsium karbonat. Yang kedelapan, hara tersedia, available nutrients, banyaknya unsur hara tumbuh-tumbuhan yang terdapat di dalam tanah dalam keadaan siap digunakan tumbuh-tumbuhan. Yang kesembilan, hara tumbuh-tumbuhan, plant food, adalah persenyawaan organik yang terbentuk di dalam tumbuh-tumbuhan yang memberi zat unsur hara makanan kepada sel-sel.